Luapan kemarahan Presiden Joko Widodo kepada para menterinya pada sidang kabinet 18 Juni lalu menjadi sorotan. Sepanjang jadi presiden, Jokowi jarang mempertontonkan kepada publik kemarahannya kepada para pembantunya di kabinet. Dengan angka kasus COVID-19 yang semakin tinggi dan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih melambat, membuatnya semakin risau. Sebenarnya, mimik kemarahan Jokowi itu bisa diukur lewat mesin artificial intelligence. Perusahaan teknologi seperti Microsoft, IBM, dan Amazon rajin mengembangkan apa yang mereka sebut dengan algoritma emotion recognition. Landasan analisis ini adalah sistem facial action coding yang dibangun psikolog paling berpengaruh abad ke-21 versi majalah Time, Paul Ekman. Riset Ekman menemukan ada 6 kategori emosi dasar: bahagia, sedih, takut, marah, kaget, dan jijik. Misalnya ketika manusia merasa bahagia, dia akan tersenyum. Tetapi ketika ia marah, ia akan cemberut. Kami bekerja sama dengan sebuah perusahaan asal Spanyol, Emotion Research Lab, untuk menganalisis apakah Jokowi benar-benar sedang marah. Emotion Research Lab is a technological company, so we are experts in artificial intelligence, and inside this field, we are experts to read or to understand emotions in people's faces using our own proprietary technology. Perusahaan ini memiliki klien yang tersebar di banyak negara dan kliennya juga beragam, dari perusahaan komersial hingga politisi. Bisnis pendeteksian wajah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, diprediksi nilai pasarnya mencapai 20 miliar dolar. Meski begitu banyak kritik yang meluncur, mesin artificial intelligence dianggap tak bisa dipercaya menganalisis perasaan seseorang yang secara kerja analisis sangat intuitif dan subjektif. Sebenarnya, bukan teknologi yang gagal membaca detail mimik wajah, tetapi wajah dianggap bukanlah cerminan sinyal emosi yang akurat. Mereka yang tersenyum belum tentu 100% bahagia. Sifat bias ini memang jadi momok dalam pengembangan analisis artificial intelligence. Of course, there is some bias in the artificial intelligence, in any kind of artificial intelligence. And the main reason is because today the artificial intelligence is developed by humans. This is one of the most challenging aspects. Meski begitu, bukan berarti teknologi ini sepenuhnya tak bermanfaat. Ada banyak tindakan untuk meminimalisir sifat bias, di antaranya dengan database data yang diperbanyak. The way that you have to prevent the bias is regarding the number of data that you are using to generate your technology. We have a very big data set, okay? We are talking about millions, but also is that we call balanced data set. That means that we have including people from the different ethnicities. Analisa emosi digunakan frame per frame. Jika dalam 1 detik ada 25 frame, maka dalam 1 menit ada 1.500 analisa mimik yang muncul. Itulah mengapa data ekspresi muncul akan sangat fluktuatif. Mari kita mulai. Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Ini analisis saat Jokowi mengeluhkan kinerja menterinya yang tak menganggap COVID-19 sebagai isu yang krisis. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Kenapa nggak punya perasaan? Suasana krisis.
Ini adalah babak saat Jokowi menyindir kinerja Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Saat berbincang soal ekonomi, yang terlihat dominan adalah raut sedih. Raut kesedihan dominan terlihat saat Jokowi berbincang UKM yang belum terbantu optimal. Usaha kecil, usaha mikro, mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa, berbahaya sekali. Kesedihan itu lalu berbalik menjadi raut perasaan bahagia dan lega saat ia menyebut pernyataan politis yang patriotik. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Ketika mengutarakan ancaman membubarkan lembaga dan mengganti para menteri, mesin membaca wajah Jokowi tidak terlihat marah, namun merasa bahagia karena lega. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Secara garis besar, mesin tak membaca adanya dominasi mimik kemarahan yang ditampilkan Jokowi. Could be theater or could be your technology has not been relevant. It's very clear because you have seen the anger is not there. There is not anger. I can send to you if you want some videos that the people is showing real anger from other politicians. Ini adalah rekaman yang disebut Pocovi menunjukkan kemarahan murni. Indignació per la repressió brutal desfermada pel govern del president Mariano Rajoy, a tots un agraïment molt profund i molt sincer. Alih-alih terlihat menampakkan kemarahan, mesin membaca Jokowi malah lebih terlihat sedih dan gelisah. Ini adalah activated emotional experience yang ditampilkan Jokowi dalam pidato 10 menitnya. Dari 6 emosi dasar, terlihat persentase unsur sadness dan angry cukup besar. Meski unsur happiness ada di urutan teratas, bukan berarti Jokowi berpidato dengan riang gembira. Kita harus memperhatikan analisis turunan mikro sub-emosi yang memerinci keadaan emosional lebih dalam. Data sub-emosi didapat dari agregasi 6 emosi dasar. Mesin Emotion Research Lab mampu memecah 6 emosi dasar tadi menjadi 158 sub-emotions. Secara keseluruhan, dari 10 menit Jokowi berpidato, 2 sub-emosi yang mendominasi adalah unhappiness alias tidak bahagia dan restlessness atau gelisah. Saat membelajari emosi dasar happiness, maka sub-emotion yang dominan muncul adalah restlessness. Itu artinya, unsur happiness yang dimunculkan mimik Jokowi bisa diartikan sebagai perasaan senang karena lega. Namun, di sisi lain, rasa lega itu secara bersamaan dibarengi rasa gelisah. Apakah Jokowi senang karena ia bisa belak-belakan memarahi menterinya? Lalu apakah Jokowi juga gelisah setelah emosinya itu tertumpahkan? Mesin Emotion Research Lab membacanya demikian. Suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu sudah. Artinya tindakan-tindakan yang ekstraordinari keras akan saya lakukan.